Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Kita bersyukur malam hari ini kita diberi keadaan yang baik dan sehat, sehingga kita bisa bersama-sama untuk sebentar doa online. Sebagai ayat awal, saya akan bacakan di dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. 1 Petrus 4 ayat ke-7, demikian firman Tuhan. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Saya ulangi lagi, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Yang kasih, segala sesuatu di dunia ini tidak yang kekal. Sudah dekat dalam artian ada masa yang akan berlalu, ada masa yang akan muncul. Entahkah suka, entahkah duka, ada waktunya untuk dekat menuju selesai atau dekat akan muncul sukacita. Sehingga dalam menghadapi semuanya itu kita perlu berdoa. Nah, bagaimana kita bisa berdoa? Yaitu firman Tuhan menasihati kita, kuasai dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Nah, doa adalah komunikasi dengan Allah yang Maha Kudus. Kalau omong-omong gini kan sesama manusia. Dan dalam omong-omong dengan sesama manusia itu banyak isinya. Ada sekedar omong, say hello, ada juga curhat, ada juga perlu pertolongan dan sebagainya dan sebagainya. Di situ kita nyaman ketika kita berkomunikasi dengan sesama kita, bahkan sahabat kita. Demikian juga Allah sediakan diri untuk berkomunikasi dengan kita. Awalnya memang sulit. Manusia berdosa menghampiri Allah yang Maha Kudus. Oh, enggak mungkin. Tetapi ternyata Allah yang punya ide, ataupun Allah kemudian yang bergerak mulai mendekati manusia yang berdosa. Contohnya ketika Adam jatuh dalam dosa. Dia ketika mendengar suara langkah Allah, dia takut, dia sembunyi. Apalagi dia bisa komunikasi. Oh tidak, dia takut. Sehingga Allah lah yang mencari dia, di mana engkau Adam? Nah, setelah kemudian Allah membuka akses itu, terjadilah komunikasi. Demikian juga Allah membuka aksesnya buat kita lewat pribadinya yang menjelma menjadi manusia di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dan tidak hanya itu, Allah di dalam Kristus Yesus lewat korban salibnya, dia membuka jalan baru sehingga kita punya akses lebih leluasa dengan Allah. Seperti Ibrani dikatakan di sana Ibrani 10 ayat 19 sampai 22. Allah membuka jalan baru lewat apa? Ketika Yesus menyerahkan nyawanya, di sana ada lambang tirai bait Allah terbelah dari atas ke bawah, sehingga semuanya orang bisa melihat atau bisa melihat sesuatu yang ada di ruang maha suci, padahal sebelumnya tidak ada. Demikian juga Allah lewat korban Yesus, dia memberikan akses untuk kita bisa langsung ketemu dengan Bapa yang di surga lewat Yesus. Sehingga Yesus pernah berkata, mintalah kepada Bapa demi namaku, maka Bapamu akan memberikannya. Sebab itu saudara yang kasih, menghadapi kenyataan hidup yang sekarang ini, kita bersyukur kita punya akses dengan Allah lewat pribadi Yesus. Dan selain itu juga Allah memberikan pribadinya, yaitu Roh Kudus, yang menemani kita di dalam hati kita. Sehingga ketika kita tidak bisa berdoa, maka Roh Kudus akan menyampaikan doa kita dengan keluh kesah kepada Bapa. Roma 8:26. Roh itu akan membantu kita untuk berdoa kepada Bapa. Sebetulnya kita tidak bisa berdoa, tetapi Roh itu akan menolong kita untuk berdoa kepada Bapa. Sehingga kita bersyukur sekali lagi Allah membuka aksesnya lewat korban darah Yesus, lewat penebusan Yesus. Kemudian Allah juga memberikan pribadi Roh Kudus untuk menolong kita saat kita tidak bisa berdoa karena beratnya beban. Demikianlah renungan firman Tuhan yang menguatkan kita. Ada akses dengan Allah yang Maha Kudus buat kita. Amin. Hatiku tenang
berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Hatiku tenang, hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku Tuhan, kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Sekali lagi refrennya. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Glory bagi-Mu Bapa kami yang ada di surga. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Engkau menghendaki kerajaan-Mu turun di tengah-tengah umat-Mu yang masih di bumi, sehingga kami boleh menikmati kebenaran, damai sejahtera, sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Tuhan, kami bersyukur untuk iman yang Kau berikan pada kami di dalam Kristus Yesus, sehingga ada jalan baru buat kami untuk datang memohon kemurahan-Mu. Selain pengampunan-Mu yang Kau berikan kepada kami ya Yesus, Engkau pula menolong setiap problema kami. Engkau pula yang sanggup memberi jalan keluar pada waktunya menjadi indah. Namun nasihat firman-Mu tetap mengajak kami untuk kami menguasai diri kami, supaya kami menjadi tenang, sehingga kami dapat berdoa, kami dapat berkeluh kesah dengan Engkau, dan itu ditolong oleh Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Saat ini kami satukan hati kami, sekalipun kami beda tempat, dengan setiap anak-anak-Mu yang mendengar acara ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon Tuhan, kami mohon, biar Tuhan situasi yang mencekam bukan saja dunia, tapi juga kepada anak-anak-Mu dengan adanya virus corona ini Tuhan. Bagi-Mu tidak sulit
Karena Engkau bisa melepaskan dirimu dari kerajaan maut. Engkau pula yang bisa untuk menghancurkan. Tuhan, kuasa corona tidak merebak. Karena segala kuasa sudah ditaruh di kakimu ketika Engkau bangkit dari kematian. Di dalam nama Yesus, kami sepakat berdoa di dalam nama Yesus. Kuasa ataupun gerak dari corona di dalam nama Yesus dihancurkan. Namamu Yesus lebih berkuasa. Dan saat ini juga kami sepakat berdoa untuk saudara-saudara kami yang harus mengalami perawatan khusus, baik di isolasi. Tuhan, secara manusia mereka sendirian. Tapi Tuhan, di dalam nama Yesus, Engkau sanggup menjamah roh, jiwa, dan tubuh mereka. Jadilah itu. Karena Engkau tidak bisa dibatasi oleh gedung. Engkau tidak bisa dibatasi oleh apapun. Biarlah Tuhan, kami masing-masing yang berkumpul ini beda tempat. Kami memiliki iman bahwa Engkau adalah Allah yang mendengar doa kami. Dan Engkau sanggup menjawab. Karena kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus. Malam ini juga kami berdoa bagi tim medis, baik dokter, ahli penyakit dalam, maupun tim medis yang lain, para perawat, ataupun bagian-bagian yang tidak dapat kami sebut satu persatu. Mereka mendukung, menolong saudara kami yang perlu perawatan khusus di dalam nama Yesus. Engkau beri kesehatan, perlindungan yang kokoh. Engkau beri keteguhan hati supaya mereka tetap tegar. Mereka boleh Tuhan penuh kasih melayani pasien-pasien, sehingga mereka mengalami ketenangan dan boleh berangsur-angsur mengalami pemulihan karena pelayanan yang luar biasa ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk orang-orang ataupun kelompok yang Tuhan Kau gerakkan hatinya mendukung soal pendanaan, pengadaan APD maupun masker ataupun hal yang lain dibutuhkan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kau berkati mereka. Kan dengan tulus mereka ingin meringankan beban saudara kami. Terima kasih Bapa. Dan akhirnya kami juga berdoa Tuhan untuk pemimpin negara kami, Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, dan para staf menteri, juga yang setara dengan menteri, sampai kepada gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, dukuh, RW, RT. Tuhan, Kau beri ketahanan buat mereka, beri akal budi, juga kesehatan buat mereka, juga hikmat-Mu Tuhan, sehingga pertolongan-Mu nyata lewat apa yang mereka kerjakan. Ada tongkat komando yang seharmonis mungkin demi mengatasi situasi sekarang ini. Pun tidak hanya bidang kesehatan, namun bidang ekonomi, sosial, juga ketentraman negeri ini. Juga harus komunikasi Tuhan, sehingga tidak disalahgunakan. Oh Tuhan, tetapi Engkau di atas segala sesuatunya. Engkau akan menjamah sekali lagi setiap yang Kau beri kesempatan untuk mengemban amanah bagi rakyat yang ada. Di dalam nama Yesus, berkati mereka, kesehatan sekali lagi, akal budi, kejujuran, ketulusan untuk dapat berbuat sesuatu di dalam situasi yang tidak mudah ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau sangat baik dan sangat baik dan terus akan berbuat baik. Tolonglah kami semua. Beri kami kekuatan ekstra. Beri kami Tuhan juga dorongan untuk tetap menjalin komunikasi dengan Engkau di waktu-waktu yang ada ini. Terima kasih. Kau juga memberkati ibadah-ibadah online
dari seluruh anak-anak tebusan-Mu, lintas denominasi. Biar berkat Allah turun lewat ibadah-ibadah online, lewat puji-pujian online, sehingga ada sesuatu atmosfer ilahi. Engkau duduk sedang memberkati umat-Mu yang menengadah kepadamu lewat hal-hal yang indah ini yang Kau izinkan terjadi. Tuhan, terima kasih. Segala puji, segala hormat dan kemuliaan bagi Allah kami yang hidup, Allah yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi serta isinya. Kami naikkan seluruh doa, permohonan kami dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Putra Tunggal-Mu yang Maha Kudus, yang menjadi penebus kami yang hidup. Terima kasih Bapa. Dan biarlah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang Sang Putra, dan persekutuan Roh Kudus melimpah atas hidup kami dimanapun kami berada, sampai kami siap menyambut Maranatha, Engkau datang yang kedua kali. Terima kasih Bapa. Kami akhiri persekutuan online kami malam hari ini sekali lagi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.